Halo adik-adik sekalian, jumpa lagi dengan Bunda Ota di hari ini. Selamat pagi semuanya. Bunda ada satu perasaan yang akan Bunda bawakan di pagi hari ini. Kita bersuka cita bersama dengan Tuhan. Semua ikut Bunda Ota ya. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, quick, quick, quick. Sekali lagi ya. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, quick, quick, quick. Adik sekalian, kita akan memuji Tuhan di pagi hari ini. Kita bersukacita bersama-sama karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian secara medley ya. Bunda akan membawakan kita dengan gitar. Lagu Good Morning. Baik adik-adik sekalian, kita mengundang Tuhan hadir dalam hati kita. Kita akan berdoa sekaligus kita baca Alkitab dan mendengarkan cerita Alkitab. Baik, kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan yang Kudengar. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat.
Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang boleh nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada dalam sekolah minggu online GPI Papua jenjang anak TK di pagi hari ini. Kami mohon tuntunan Roh Kudus bagi kami semua Tuhan. Di dalamnya kami akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mohon kiranya semuanya itu dapat bermakna bagi kami dan dapat menjadi berkat bagi kami. Kami dapat melakukan itu sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami dari hari lepas ke hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dalam Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Bunda ulang ya, 1 Raja-Raja pasal 17 ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-16 yang berbunyi demikian. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Di sebelah timur sungai Yordan, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolah bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik di rumah. Di pagi hari ini Bunda akan bercerita tentang Nabi Elia. Tapi sebelumnya Bunda Ota mau tanya dulu, adik-adik punya teman siapa yang namanya Elia? Oh, ada yang di sana temannya namanya Elia. Papanya yang namanya Elia yang mana? Ada juga.
pasti juga omnya yang ada namanya Elia. Tapi adik-adik sekalian, Bapak Elia yang Bunda Ota akan ceritakan ini adalah seorang nabi. Apa tuh nabinya Bunda Ota? Nabi itu dia punya tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan pesan kepada umatnya. Adik-adik yang diberkati Tuhan, bangsa Israel itu mereka menyembah kepada patung, menyembah kepada dewa, sehingga Tuhan Allah marah. Firman Tuhan datang kepada Nabi Elia. Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Israel. Tidak ada hujan selama 1 tahun. Adik-adik, kalau tidak ada hujan berarti kering ya? Ya pasti, tumbuh-tumbuhannya mati. Kita manusia juga memerlukan air, karena air itu merupakan sumber kehidupan bagi kita. Nah adik-adik, Tuhan Allah menyuruh Nabi Elia pergi ke sungai Kerit. Di sungai Kerit itu pastinya di sungai ada air. Tadi Bunda Ota bilang kalau tidak ada air nanti kita haus. Tumbuh-tumbuhan pun juga mati. Nah, di situ Nabi Elia itu hidup di sungai Kerit. Dia minum dari sungai Kerit dan juga ada makanan. Adik-adik tahu makanannya Nabi Elia apa? Yuk. Adik-adik tahu ya, yang bawa makanan untuk Nabi Elia itu burung gagak. Wih, burung gagak dia terbang. Apa yang dibawa burung gagak adik-adik? Roti. Siapa yang suka makan roti? Ayo. Pasti enak kan? Iya. Selain roti, Nabi Elia juga makan daging yang diantar oleh burung gagak tadi. Iya. Lama-kelamaan sungai Kerit itu menjadi kering. Kalau sudah kering, berarti sudah tidak ada air lagi. Tiba-tiba datang firman Tuhan juga kepada Nabi Elia. Allah menyuruh Nabi Elia menuju ke kota Sarfat. Adik-adik tahu di kota Sarfat itu ada siapa? Ada seorang ibu janda. Adik-adik, ibu janda itu siapa tahu? Ada bapaknya tidak? Pasti tidak ada. Papanya sudah meninggal. Yang hanya tinggal ibu janda sama anaknya perempuan. Setibanya Nabi Elia di Sarfat, adik-adik tahu Nabi Elia meminta minum kepada ibu janda. Ibu janda kasih lo minumannya. Setelah selesai minum, Nabi Elia minta apa lagi? Ayo, roti. Ya, ibu janda berpikir. Ibu janda berpikir, wow, kalau roti yang saya kasih buat Nabi Elia, habis sudah rotinya. Nanti besoknya saya sama anak saya makan apa lagi? Tapi adik-adik sekalian, ibu janda yakin dan percaya bahwa dia akan memberi roti itu kepada Nabi Elia. Ibu janda mulai membuat roti. Tepung yang ada di dalam tempayannya ibu janda hanya tinggal sedikit. Ibu janda berpikir, sebentar kalau saya buat roti ini, saya kasih ke Nabi Elia, saya tidak bisa makan lagi dengan anak saya. Dan dia sampaikan kepada Nabi Elia, ini adalah roti terakhir. Kalau saya kasih kepada Bapak, berarti saya tidak makan dan saya akan mati dengan anak saya. Adik-adik yang diberkati Tuhan, apa yang terjadi? Pada saat itu ibu janda memberikan roti kepada Nabi Elia dan mujizat Tuhan terjadi bagi ibu janda. Apa yang terjadi adik-adik sekalian? Tepung yang tadi sedikit itu di dalam tempayan menjadi penuh dan berlimpah-limpah. Tepungnya tidak habis dan juga minyak di dalam buli-buli juga tidak akan habis. Itu merupakan berkat Tuhan yang terindah bagi ibu janda lewat Nabi Elia tadi. Adik-adik yang diberkati Tuhan, anak perempuan dari ibu janda tadi meninggal atau mati. Apa yang disampaikan Nabi Elia? Adik-adik sekalian, Nabi Elia yang diutus Tuhan,
Nabi Elia berdoa kepada Tuhan Yesus, meminta supaya anak itu bangkit, meminta kuasa dan mujizat Tuhan terjadi bagi anak perempuan itu. Apa yang terjadi adik-adik? Kuasa Tuhan terjadi bagi anak ibu janda itu, dan anak itu bangkit dari kematiannya. Akhirnya ibu janda itu menjadi percaya bahwa kuasa Tuhan lebih dahsyat dan berkat Tuhan melimpah bagi kehidupan ibu janda dan anaknya. Dan ibu janda yakin dan percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupannya, Tuhan akan memberikan berkat baginya. Demikian cerita Bunda di hari ini. Dan adik-adik sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus dengar-dengaran kepada orang tua, taat kepada Tuhan seperti Nabi Elia tadi, sehingga Tuhan akan menyertai kita di mana saja kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat pagi. Baik adik-adik sekalian, di dalam kehidupan kita harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Cerita kita tadi, doa dari Nabi Elia dapat memberikan kekuatan kesehatan yang baik, terutama kebangkitan bagi anak daripada janda sarpan. Anak yang tadi meninggal oleh karena doa dari Nabi Elia, sehingga Tuhan mendengarkan doa dari Nabi Elia sehingga anak itu bangkit. Jadi adik-adik sekalian, sumber hidup kita adalah doa. Kita berdoa dari kecil, apapun yang kita lakukan, kita berdoa. Kata-katanya sederhana saja, nggak usah berpikir terlalu panjang lebar. Kita berdoa, sayang mama, sayang papa, sayang adik, sayang kakak, Tuhan menyertai kita sekalian. Baik adik-adik sekalian, untuk mengakhiri sekolah minggu kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami semua dari awal sampai akhir dengan kegiatan sekolah minggu di pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak kami ya Tuhan Yesus yang ada pada jenjang TK. Tuhan memberkati mereka semua ya Tuhan, mereka masih kecil, mereka masih membutuhkan kasih sayang dan nasihat daripada kami sebagai orang tua. Tuhan memberkati mama dan papa agar senantiasa menjadi contoh dan teladan yang baik bagi kehidupan anak-anak terkasih. Begitu juga kami para bunda yang ada Tuhan, Tuhan pun memimpin kami semua agar kami setia dalam panggilan pelayanan kami menjadi berkat bagi kehidupan anak-anak terkasih kami Tuhan. Tuhan, inilah doa dan syukur kami mohon berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus mau tinggal dan menyertai kita sekalian mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, selesai sudah kegiatan ibadah minggu di pagi hari ini jenjang anak TK. Kita bersyukur buat Tuhan Yesus. Kita mengucap terima kasih buat Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus boleh menyertai kita dari awal ibadah kita sampai akhir ini. Kita angkat pujian. Thank you, Jesus.
Nah, adik-adik sekalian, demikian ibadah sekolah minggu online jenjang anak TK di pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Salam Bunda